Dan bahkan ada salah satu anak yang kepalanya ditembak pakai shotgun. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar guys? Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus yang cukup heboh di Korea Selatan pada sekitar tahun 1991 sampai tahun 2000. Jadi ada sekitar 11 tahun gitu ya guys. Dan kasus ini sangat menggemparkan Korea Selatan karena kasus ini ialah kasus menghilangnya anak-anak kodok di Korea Selatan. Namun sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Mungkin dari kalian bertanya, apa sih anak kodok ini? Jadi anak-anak kodok ini adalah sebuah kasus yang cukup viral di Korea Selatan pada tahun 1991, yaitu ada 5 bocah belasan tahun di Korea Selatan yang sedang mencari telur salamander, tapi disalah tafsirkan oleh media lokal tersebut yang mengatakan bahwa mereka sedang mencari telur kodok. Nah, jadi pada tanggal 26 Maret tahun 1991, mereka berlima ini sedang masuk ke macam hutan gitu yang ada di Gunung Waryong untuk mencari telur ini, dan sejak saat itu mereka berlima tidak pernah kembali ke rumah mereka. Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah mendengar tentang berita ini atau sudah pernah menonton di beberapa channel YouTube yang pernah membahasnya, dan ada di beberapa berita internasional yang pernah membahas tentang kejadian atau berita sangat buruk ini. Namun, di sini aku ingin membahasnya kembali karena menurut saya itu kayak yang berita ini sangat menarik sekali karena kebetulan pada tahun itu aku juga belum lahir. Jadi, jika kalian sudah penasaran, let's get to the list. Jadi, 5 korban tersebut berumur sekitar 9 sampai 13 tahun, yaitu mereka adalah Yu Chol-won 13 tahun, Jo Ho-yeon 12 tahun, Kim Yong-gyu 11 tahun, Park Chan-in 10 tahun, dan Kim Jong-sik yaitu 9 tahun. Jadi pada tanggal 26 Maret tahun 1991 adalah hari libur nasional karena pada saat itu tengah diadakan sebuah pemilihan lokal tahun 1991. Nah, jadi kelima anak ini lebih memutuskan untuk menghabiskan waktu liburnya untuk menangkap kodok yang ada di air terjun dekat Gunung Waryong. Setelah dikabarkan menghilang, kasus ini langsung menjadi berita nasional yang ada di Korea Selatan, dan presiden pada saat itu yang menjabat adalah Roh Tae-woo. Dia langsung memerintahkan 300.000 personil polisi untuk membantu dalam pencarian 5 anak yang hilang ini. Dan semua upaya telah dikerahkan mulai dari pemberitaan lewat televisi, dari koran-koran, media-media massa yang ada di sana, sampai ada beberapa orang tua mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka demi untuk mencari kelima anak mereka yang hilang ini. Mereka sampai mencari ke seluruh penjuru negeri yang ada di Korea Selatan. Jadi karena kan ini kan mereka masih remaja gitu, jadi orang tuanya ini kayak yang takut gitu, apalagi ini anak-anak ini hilang tanpa jejak gitu guys. Jadi orang tua itu hanya tahu mereka sedang mencari telur kodok di Gunung Waryong dan tidak pernah kembali gitu guys. Jadi mereka dicari sudah kayak yang aku bilang tadi, kayak dikerahkan seluruh 300.000 personil polisi lewat media massa, lewat televisi, lewat media elektronik, dan juga koran-koran yang ada. Dan juga polisi telah menerima yaitu sebanyak 550 berita palsu atau laporan palsu dari masyarakat yang ada. Pencarian ini memakan waktu sekitar 500 kali, yaitu polisi-polisi atau orang-orang yang suka relawan untuk mencari anak-anak ini lebih mengutamakan untuk mencari di area sekitar Gunung Waryong ini, dan akhirnya mereka pun ditemukan. Dengan harapan ditemukan hidup-hidup, namun naas 5 anak ini ditemukan dengan tubuh yang sudah tidak bernyawa. Pada tahun 2002, ada seorang pria yang sedang mencari akorn. Jadi akorn itu kayak buah atau biji ek gitu guys. Dia menemukan jasad kelima anak itu di area Gunung Waryong. Tapi yang lebih anehnya lagi, area itu sudah beberapa kali diperiksa oleh petugas setempat. Dan sudah kan, jadi polisi ini kayak yang mencurigakan, oh mungkin pria ini. Jadi pria ini diinterogasi dan pria ini mengatakan bahwa dia sudah diberitahu lewat telepon oleh seseorang yang tidak dia kenal. Jadi menurut pemeriksaan awal polisi menyimpulkan bahwa anak-anak itu telah terserang hipotermia. Tapi kan kayak yang
kok gitu, cuma gitu aja mereka sampai hilang terus cuma yang oh kayak hipotermia. Jadi orang-orang tua dari anak-anak ini tidak puas dengan kesimpulan atau keterangan dari polisi. Mereka ingin lebih memeriksanya lagi dan ingin menuntut adanya pemeriksaan menyeluruh. Tapi kan keluarganya ini mempertanyakan kok ada yang aneh gitu guys. Kalaupun mereka tersesat di hutan itu, pakaian mereka nggak aneh gitu, karena pas ditemukan itu pakaian yang ada di tubuh mereka itu kayak ditemukan sedang terikat, dan tubuh mereka ditemukan tidak jauh dari desa yang mereka tahu. Akhirnya pun forensik mengeluarkan hasil yang mana dinyatakan bahwa anak-anak ini mati dengan cara sengaja, yaitu dengan cara dipukul secara bertubi-tubi di bagian kepala mereka. Kalian bisa bayangin nggak, anak sekecil mereka terus dipukul kayak yang itu kan kayak yang orang nggak punya hati gitu. Dan bahkan ada salah satu anak yang kepalanya ditembak pakai shotgun. Coba kalian bayangin nggak, anak sekecil mereka itu kayak yang langsung bang. Pada tahun 2006 kasus ini dinyatakan kadaluarsa oleh kepolisian, dan kalaupun sekarang masih bisa terungkap kasusnya ini, tapi Badan Hukum dari Korea Selatan sudah tak bisa menghukum siapapun yang disangkut pautkan dengan kasus ini. Tapi polisi tetap untuk mencari atau menyelidiki kasus ini sampai menemukan titik terangnya atau titik kebenarannya, tapi tidak akan menghukum orang yang diduga telah melakukan hal tersebut kepada 5 bocah ini. Tapi kok kayak gitu ya kepolisian di sana. Akhirnya keluarga korban bisa menerima karena upacara pemakaman sudah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret tahun 2004, dan kelima tengkorak dari anak-anak ini disumbangkan ke tim medis untuk menjadi objek penelitian. Dan untuk mengenang 5 bocah ini, peristiwa ini dijadikan sebuah subjek 2 film, yaitu Comeback Frog Boys pada tahun 1992 dan juga film Children tahun 2011, dan ada beberapa lagu untuk mengenang 5 bocah ini. Gimana guys menurut kalian? Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Dan jika kalian suka, silahkan di like. Mohon maaf jika aku ada salah-salah kata. Dan jika ada kritik dan saran, silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya, silahkan komen di bawah ini. Dan see you the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.